Hai Shalom Glorian, senang berjumpa lagi. Welcome back di acara Glorians Deep Talk episode yang kedua dengan gue, Bunga. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan apa sih atau bagaimana cara kita untuk bisa menjadi bahagia. Seperti apa caranya? Stay tune terus ya. Nah Glorian, pernah gak sih kalau kalian ditanya pertanyaan-pertanyaan berikut? Waktu kecil ditanya terkait dengan apa cita-cita kamu? Atau ketika kalian sudah lulus SD ditanya kalian mau ke SMP mana? Atau ketika SMP sudah lulus kalian ditanya SMA mau kemana? Atau ketika SMA kalian akan ditanya kalian habis ini mau kemana? Mau kuliah? Ke universitas mana? Jurusan apa? Atau mau bekerja aja? Atau bahkan bisa juga nih baru-baru ini ada kalian yang mungkin juga ditanya hal yang sama terkait dengan apa sih tujuan hidup kalian ke depannya. Dan kalian pastinya merasa bosan yang kenapa sih semua orang harus bertanya terkait dengan masalah hidup atau tujuan hidup yang mau dicapai ke depannya. Gak bisa ya kita hidup go with the flow aja. Nikmatin aja hidup yang ada sekarang. Ups. No. Yang perlu kalian tahu sebenarnya tujuan hidup itu sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena yang pertama ternyata tujuan hidup itu bisa membuat kita fokus. Dan selain fokus kita juga bisa termotivasi untuk melakukan segala macamnya meskipun terdapat tantangan yang sulit untuk dilakukan. Karena kita termotivasi dan fokus akhirnya membuat kita jadi bahagia dan merasa bahwa hidup ini berharga. Yang pastinya terakhir adalah karena kita hidup bahagia, kesehatan mental kita pun jadi terjaga dan tidak membuat kita mudah stres. Nah, kalau untuk kalian yang bingung, Kak, tapi aku sama sekali belum tahu tujuan hidup aku apa. Kalau ditanya orang lain, aku bilang gak tahu. Jadi harus mulai dari mana untuk bisa mencari tahu terkait dengan tujuan hidup? Tipsnya mudah. Yang pertama adalah yuk, coba kalian pikirkan baik-baik apa sih yang mau kalian capai di dalam hidup ini. Kemudian tuliskan tujuan hidup itu di dalam selembar kertas atau dituliskan di catatan kalian. Kalian tuliskan aja semua hal yang kalian inginkan, hal yang ingin kalian capai. Harus dengan jelas. Kenapa? Karena ketika kalian menuliskan tujuan kalian, 40%-nya sudah tercapai. Kalian hanya perlu memberikan usaha lebih untuk mencapai 60% tujuan. Terus, apa yang harus dilakukan? Pastinya kalau punya tujuan, harus ada yang namanya goal atau tujuan. Kapan sih kalian mau tujuan itu tercapai? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Atau mungkin ada yang settingnya pakai usia. Aku mau punya usaha di usia 25 tahun. Atau aku mau nanti menjadi bos di usia 30 tahun. Atau aku nanti mau punya rumah sakit sendiri di usia 35 tahun. Boleh saja dilakukan karena itu adalah tujuan hidup. Jadinya tetapkan targetnya, tetapkan deadline waktunya. Kemudian selain deadline waktu, kalian juga harus menetapkan nih apa ya ukurannya untuk bisa tahu kalau tujuan yang kalian mau itu sudah tercapai atau belum. Bagaimana cara kalian mengukurnya? Ini sudah setengah jalan atau ini belum jalan atau bahkan sebenarnya sudah 100% dan tercapai nih. Nah, tentukan sendiri apa yang ingin kalian capai. Pastinya harus realistis ya. Kenapa? Karena kalau nggak realistis itu akan membuat usaha kalian jadi sia-sia. Makanya yang terakhir pastinya kalian harus cari tahu apa sih sumber dayanya yang bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan hidup kalian. Contoh, aku mau bikin perusahaan. Oke, tapi aku nggak punya kemampuan. Berarti sumber dayanya adalah kemampuan kalian. Kalau kalian belum punya sumber dayanya, lakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan sumber daya itu. Kalau kalian tidak dapat sumber dayanya, kalian tidak akan bisa mencapai tujuan hidup kalian. Jadi, tentukan dulu sumber dayanya, cari dulu sumber dayanya, baru kalian bisa menjalani atau membuat progres untuk mencapai tujuan hidup. Tips yang kedua adalah pastinya nih ketika kalian sudah punya tujuan, take action. Gak mesti harus besok,
tapi lakukan sekarang, hari ini juga, kalau bisa detik ini juga. Kalau kalian hanya akan membuat dan menunda-nunda tujuan kalian, yang pasti itu hanya jadi angan-angan aja. Dan otomatis akan membuat mudah pesimis terkait dengan apakah tujuan kalian bisa dicapai atau enggak. So, kalau mau, lakukan dari sekarang, lakukan detik ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Karena kita nggak ada yang tahu besok apa yang terjadi sama diri kita. Kalaupun kalian merasa kesulitan, ayo urai tujuan-tujuan kalian menjadi hal yang lebih kecil dan mudah untuk kalian lakukan sehari-hari. Misalkan kalian punya target untuk 5 tahun ke depan. Oke, 5 tahun ke depan adalah waktu yang cukup panjang. Jadi kalau gitu kalian harus membreakdown atau kalian harus membaginya menjadi waktu yang lebih sempit. Seperti apa yang mau kalian capai di dalam 1 tahun ini, sehingga nanti saat target kalian bisa tercapai di 5 tahun mendatang. Atau mungkin apa yang harus kalian lakukan dalam 3 bulan ini pertama dulu deh. Kalau perlu kalian bisa tentukan apa yang mau kalian lakukan hari ini, sehingga stepnya tetap berjalan dan kalian punya progres. Lebih baik kalian melangkah sedikit demi sedikit daripada kalian meloncat tapi tidak sampai kepada tujuan kalian. Kenapa? Karena your only limit is your mind. Jadi semua hal yang membatasi kalian ada di dalam pikiran kalian. Mindset kalian sendiri yang akan membatasi kalian. Jadi kalau kalian mau bergerak, ubah dulu mindset kalian, lakukan gerakan untuk berubah hari ini. Jadi itu saja, sampai bertemu lagi di Glorians Deep Talk berikutnya. Sampai jumpa!